Seseorang diam-diam menunjukkan fotomu ke penerawang. Mereka ingin tahu siapa kamu sebenarnya, apa yang kamu sembunyikan, dan mengapa mereka tidak bisa berhenti memikirkanmu. Hello semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, mereka menunjukkan foto kamu ke penerawang. Ini yang penerawang itu ramalkan tentang kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Mereka menunjukkan foto kamu ke seorang penerawang, seseorang yang sudah bertahun-tahun mengasah kepekaan batinnya untuk membaca hal-hal yang tidak kasat mata, yang mampu menembus lapisan-lapisan energi, mengurai getaran tersembunyi yang tidak terdeteksi oleh indera biasa, dan merasakan kedalaman dari setiap energi yang bergolak di balik dunia nyata yang tampak kasat mata. Saat mata sang penerawang, yang tampak tua namun tajam, menatap gambar itu dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, sesuatu yang tak terjelaskan secara rasional mulai terjadi di ruang itu. Aura kamu yang selama ini mungkin tersembunyi dari penglihatan umum, seolah-olah melompat keluar dari bingkai foto itu, menyapa dan menyentuh setiap sudut ruang dan hati orang yang hadir, seakan memberikan kehadiran yang nyata dan penuh kekuatan. Pancaran dari fotomu tidak lagi sekadar menggambarkan rupa fisik yang tampak di permukaan, melainkan melampaui batas-batas dunia material, menjelajah ke kedalaman energi dan makna yang tersembunyi di baliknya. Seakan-akan menjadi sebuah jendela yang membuka menuju dimensi lain yang penuh misteri dan keajaiban. Gambar itu bukan sekadar potret diam yang biasa kita lihat, melainkan seakan-akan menjadi sebuah portal yang menghubungkan dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata, menampilkan pesan dan cerita yang belum selesai, dan menunggu untuk diungkapkan secara perlahan oleh mereka yang mampu merasakan dan membaca energi yang terpancar. Ia memancarkan kehangatan luar biasa, semacam kehadiran yang lembut namun penuh kekuatan, energi yang tidak biasa dan tak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa, melainkan harus dirasakan langsung dengan hati dan intuisi. Sosokmu di dalam foto itu bukan hanya sekadar bayangan dua dimensi. Ada percikan kehidupan nyata yang menyala dan berdenyut di sana, yang membuat udara di sekitarnya terasa berbeda. Sedikit lebih hangat, lebih padat, lebih hidup, seolah seluruh ruang bergetar dan berdenyut mengikuti detak jantung dan energi dalam gambar itu, menciptakan suasana yang penuh magis dan penuh makna. Sang penerawang yang selama ini telah terbiasa membaca energi yang halus dan tersembunyi, terdiam sejenak, seolah-olah menahan kekagumannya dan merasakan kedalaman energi yang baru saja ia temukan di dalam gambar tersebut. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan dirinya menyatu dengan getaran halus, namun kuat yang berasal dari foto itu, seolah-olah menyelami kedalaman samudra batin yang baru saja ia temui dan yang selama ini tersembunyi dari penglihatan manusia biasa. Ia merasa seolah-olah sedang menembus batas-batas dunia nyata dan dunia spiritual, menghubungkan kedua dimensi tersebut melalui kekuatan energi yang terpancar dari gambarmu yang diam itu, yang seolah-olah menyimpan rahasia dan kekuatan besar yang menunggu untuk diungkap. Kemudian, perlahan ia mulai membuka setumpuk kartu tarot yang telah menjadi bagian dari ritualnya selama bertahun-tahun, yang dipercaya mampu membantu membaca pesan dan petunjuk dari alam semesta yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari. Tangan tuanya bergerak lembut, penuh kebiasaan dan kehati-hatian, seakan menghormati setiap momen dan energi yang sedang mengalir, dan setiap langkahnya diiringi oleh rasa hormat dan kehidmatan terhadap kekuatan yang sedang ia hadapi. Kartu pertama yang muncul adalah Queen of Pentacles, sebuah pertanda kuat dan mendalam yang membawa pesan penting dari energi yang sedang beredar.
Kartu ini memperlihatkan bahwa kamu adalah pribadi yang telah matang secara emosi, spiritual, dan mental, yang telah melalui berbagai ujian kehidupan dan keluar sebagai pribadi yang penuh kebijaksanaan. Kamu adalah sosok yang dewasa, bukan hanya karena umur semata, tetapi karena pengalaman hidup yang telah ditempa dengan berbagai tantangan dan rintangan, yang membentuk karakter dan kekuatan batinmu secara mendalam. Kamu adalah pribadi yang penuh tanggung jawab dan memiliki kemampuan alami untuk menjaga segala sesuatu tetap seimbang dan stabil, seperti sebuah pondasi kokoh yang menopang kehidupanmu dan orang-orang di sekitarmu. Kamu tahu bagaimana menciptakan ruang yang nyaman dan rasa aman bagi mereka yang membutuhkan perlindungan dan ketenangan. Seolah kamu menjadi pondasi, tiang penyangga, dan rumah perlindungan sekaligus, tempat orang merasa cukup, merasa diterima, dan merasa bahwa mereka boleh menjadi diri mereka sendiri, tanpa harus menjelaskan siapa mereka sebenarnya. Dalam keberadaanmu, banyak jiwa yang merasa lelah dan kehilangan arah menemukan tempat pulang yang hangat dan penuh kedamaian. Di hadapanmu, mereka merasa cukup, merasa diterima, dan merasa bahwa mereka boleh menjadi diri mereka, apa adanya tanpa rasa takut atau rasa malu. Kamu seperti pelukan yang tidak terlihat, namun selalu terasa hangat dan penuh kasih. Sebuah titik diam dalam dunia yang berisik dan penuh tekanan, yang mampu menenangkan hati yang sedang gelisah dan memberi kekuatan bagi jiwa yang merasa rapuh. Setelah itu, sang penerawang menarik 2 kartu lagi yang muncul berurutan, Ten of Cups dan Nine of Cups. 2 kartu ini bukan kebetulan atau kebetulan semata, melainkan merupakan pertanda bahwa kamu adalah pembawa kebahagiaan sejati. Bukan kebahagiaan sementara atau palsu yang mudah hilang, melainkan kebahagiaan yang dalam dan menyeluruh, yang lahir dari ketulusan dan keutuhan dirimu sendiri. Kamu tidak hanya tahu bagaimana caranya bahagia, tetapi kamu juga memiliki kemampuan unik untuk menyebarkan rasa bahagia dan kedamaian itu kepada orang-orang di sekitarmu. Kamu adalah sumber harapan dan kedamaian bagi mereka yang merasa gersang dan kehilangan arah. Kamu menanamkan kedamaian dalam hati yang gersang, mengisi kekosongan mereka tanpa harus menguasai atau mengendalikan. Kamu adalah gambaran hidup dari cinta yang utuh. Cinta yang tidak hanya manis dan lembut, tetapi juga kuat dan kokoh, yang mampu bertahan dalam badai sekalipun. Kehadiranmu menghadirkan kelegaan yang tidak semua orang bisa berikan. Kamu menjadi alasan seseorang merasa tenang, dan merasa bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja, meskipun sedang dilanda badai sekalipun. Kamu adalah makna dari cinta yang banyak orang cari seumur hidup mereka, namun jarang benar-benar temukan. Sebuah keberadaan yang memberi kehangatan, ketenangan, dan rasa aman yang mendalam, yang mampu menyembuhkan luka hati dan menenangkan jiwa yang gelisah. Kamu adalah sumber inspirasi dan kekuatan yang mampu menenangkan hati dan memberi harapan baru kepada mereka yang membutuhkan. Sehingga keberadaanmu menjadi pelipur lara sekaligus sumber kekuatan bagi banyak orang. Lalu, dari tumpukan kartu muncul Ace of Wands, menegaskan bahwa kamu bukan hanya pembawa damai dan kebahagiaan, tetapi juga percikan awal dari semangat hidup yang menyala-nyala, sebuah nyala api yang tak pernah padam. Kamu memiliki api dalam dirimu, api yang tidak membakar, tetapi menghangatkan dan membangkitkan kembali semangat yang nyaris padam dalam diri orang lain. Sang penerawang menyebutmu sebagai seseorang yang mampu menyalakan kembali semangat yang hampir padam, yang telah lama kehilangan warna dan nyala, dan yang membutuhkan dorongan untuk kembali berdiri dan melangkah. Hanya dengan berada di dekatmu, seseorang bisa merasa hidup kembali, merasa ada harapan dan kekuatan baru yang mengalir ke dalam dirinya, sehingga mereka mampu melanjutkan perjalanan hidup dengan semangat yang baru dan keyakinan yang kuat. Kamu adalah sumber inspirasi dan kekuatan, bukan karena kamu selalu berkata bijak, tetapi karena kamu hadir dengan kejujuran dan keberanian untuk menjadi dirimu sendiri tanpa takut akan penilaian orang lain. Kamu membawa energi yang mendorong perubahan dan perbaikan, penuh kekuatan lembut yang memikat dan menyentuh hati,
yang mampu menyebar dan menular seperti bara yang menyalakan api dalam hati yang dingin dan lelah. Namun suasana sedikit berubah ketika muncul Seven of Pentacles dalam posisi terbalik. Ini adalah gambaran dari perjuangan panjang yang terasa tidak seimbang dan melelahkan. Seolah-olah kamu telah memberi banyak, mencurahkan seluruh waktu, tenaga, perhatian, bahkan hatimu sepenuhnya untuk sesuatu atau seseorang, tetapi hasilnya belum juga kamu rasakan. Kamu berdiri di tengah ladang usaha yang belum berbuah, dengan rasa lelah dan keletihan yang perlahan tumbuh tanpa kamu sadari. Seakan-akan seluruh usaha dan pengorbananmu selama ini belum membuahkan hasil yang nyata dan memuaskan. Kamu merasakan bahwa semua jerih payahmu seolah-olah sia-sia, dan bahwa usaha yang kamu lakukan selama ini belum mendapatkan balasan yang setimpal, bahkan terkadang membuatmu merasa putus asa dan kehilangan semangat. Ada rasa kecewa dan keraguan yang perlahan menyusup ke dalam hati, menguji kekuatan dan ketahananmu secara perlahan-lahan, seakan-akan dunia sedang menguji seberapa besar tekad dan keyakinanmu. Tapi menariknya, kamu tidak berhenti. Kamu tetap bertahan dan terus merawat tanah itu, berharap bahwa suatu saat nanti, meskipun saat ini nampak sepi dan penuh tantangan, tanah itu akan kembali subur dan memberi hasil yang baik. Kamu percaya bahwa kesabaran dan ketekunan akan membuahkan hasil, dan bahwa usaha kerasmu tidak akan sia-sia selamanya. Dan semesta pun mendengar dan menguatkan keyakinanmu itu, mengirimkan sinyal bahwa keberhasilan dan kemenangan tetap akan datang padamu. Kartu berikutnya adalah Six of Wands, sebagai sebuah pengingat dan penegasan bahwa kemenangan dan keberhasilan memang menunggu di depan, dan bahwa perjuanganmu selama ini tidak pernah benar-benar sia-sia. Bahwa setiap tetes keringat, setiap doa dan usaha akan membuahkan hasil yang membahagiakan dan membanggakan. Kamu tidak pernah benar-benar kalah, karena kamu tahu bagaimana caranya bangkit dan melangkah lagi, meskipun jalan tampak berliku dan penuh rintangan. Bahkan ketika semua orang di sekitarmu tampak menyerah dan menganggap segalanya sudah berakhir. Kartu berikutnya, Three of Wands, muncul sebagai simbol bahwa kamu adalah seorang perencana yang visioner dan penuh strategi. Kamu tidak menjalani hidup secara tergesa-gesa atau tanpa arah, melainkan dengan penuh kesadaran bahwa masa depan tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan harus dibangun dari pilihan dan usaha hari ini. Kamu menyusun langkah demi langkah dengan penuh kesabaran dan tekad, menyiapkan semuanya secara matang. Walaupun orang lain mungkin tidak melihat atau memahami apa yang sedang kamu lakukan di balik layar. Kamu melihat jauh melampaui cakrawala yang terlihat oleh mata biasa. Karena kamu percaya bahwa di depan sana, di balik horizon, tersimpan kekuatan besar dan peluang yang menunggu untuk kamu raih, asalkan kamu tetap fokus dan konsisten. Dan saat ini, kamu sedang mempersiapkan sebuah langkah besar. Sebuah langkah yang akan mengubah jalan hidupmu secara signifikan dan membawa kamu ke arah yang lebih baik, yang akan membuka pintu-pintu baru dan menghadirkan peluang besar yang selama ini kamu impikan. Kamu adalah seorang arsitek kehidupan yang tekun dan penuh perencanaan, yang dengan penuh hati-hati menyusun strategi dan menata masa depan dengan penuh keyakinan. Kemudian, dari kartu muncul Queen of Cups, simbol dari kelembutan, empati, dan kedalaman hati. Aura kasihmu terpancar jelas dan nyata, mampu menyentuh hati orang lain dengan kehangatan dan ketulusan. Kamu tidak hanya mendengarkan kata-kata orang lain secara fisik, tetapi kamu benar-benar mendengar suara hati mereka yang tersembunyi, merasakan apa yang mereka rasakan di dalam jiwa mereka yang terdalam. Kamu mampu memahami rasa sakit, kesedihan, dan kekhawatiran yang tidak diungkapkan secara langsung, dan inilah kekuatanmu, kekuatan yang tidak bisa dipelajari di buku atau diajarkan secara formal, melainkan lahir dari pengalaman dan luka-luka yang pernah kamu alami dan pilih untuk sembuhkan. Kamu adalah pribadi yang mampu mencintai dengan keikhlasan dan ketulusan yang mendalam,
yang mampu menyembuhkan dan memberi kekuatan hanya dengan keberadaan dan perhatian kecil yang tulus. Kamu adalah makna dari cinta yang tulus dan murni, yang mengalir dari hati dan menyentuh jiwa, memberi harapan dan kedamaian yang hakiki. Namun, tidak semua merasa nyaman dan senang dengan kehadiran seperti itu. Munculnya Five of Wands menunjukkan adanya konflik dan ketegangan yang tersembunyi, yang tidak selalu tampak secara kasat mata, tetapi terasa di dalam udara dan energi di sekitar. Ada lebih dari satu orang yang saat ini tengah bersaing dalam diam, berharap dapat merebut perhatian dan tempat di hati kamu. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa keberadaanmu telah menciptakan getaran dan gelombang yang memicu kompetisi ini, bahkan tanpa mereka sadari. Kamu mungkin tidak menyadarinya juga, tetapi kehadiranmu telah menciptakan keadaan di mana orang-orang berlomba-lomba, bukan karena dendam atau iri hati, tetapi karena kekaguman dan rasa hormat yang begitu besar terhadapmu, sehingga mereka merasa harus bersaing dan berjuang untuk mendapatkan perhatianmu. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan tempat di hati dan perhatianmu, karena mereka melihat sesuatu yang sangat berharga dan istimewa dalam dirimu, sesuatu yang tidak mereka temukan di tempat lain, dan yang membuat mereka merasa bahwa kehadiranmu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dan diidamkan. Mereka berlomba bukan karena ingin bersaing secara buruk, tetapi karena kekaguman dan kekaguman itu sendiri, yang menggerakkan mereka untuk berbuat lebih dan menjadi lebih baik agar bisa mendapatkan perhatian dan kasih sayangmu. Dan inilah keajaiban dan misteri dari energi yang kamu sebarkan. Energi yang mampu memotivasi dan memicu keinginan orang lain untuk berbuat lebih, untuk menjadi lebih baik, dan untuk mendekat padamu karena mereka merasakan bahwa di balik penampilanmu yang tenang dan penuh kedamaian, tersimpan kekuatan dan pesona yang luar biasa dan tak tertandingi, yang mampu membangkitkan semangat dan keinginan mereka untuk menjadi bagian dari hidupmu dan mendapatkan berkah dari kehadiranmu yang penuh makna dan kekuatan. Di antara semua orang yang berusaha mendekat kepadamu, dengan berbagai cara, maksud, bahkan niat yang seringkali sulit terbaca, kadang tersamar dalam kebaikan, kadang tersembunyi di balik tawa, kadang bahkan begitu halus, hingga kamu sendiri tak menyadari bahwa kamu sedang menjadi pusat dari begitu banyak perhatian dan keinginan. Hanya ada satu yang diam-diam benar-benar bertahan, seseorang yang tidak bersaing, tidak memaksa dan tidak menuntut, tapi justru hadir dengan keheningan yang dalam, dan itulah yang membuatnya berbeda. Ia tidak datang membawa serangkaian kata-kata manis yang biasanya mudah diucapkan namun seringkali cepat menguap begitu keadaan berubah. Ia tidak membangun istana janji di atas awan kenyataan yang rapuh, tidak menawarkan langit dan bintang yang bahkan tidak dapat dijangkau, dan tidak melontarkan janji-janji yang terdengar megah tetapi kosong, seperti gema yang terdengar lantang, tapi kehilangan makna saat dicermati lebih dekat. Sebaliknya, ia hadir dengan cara yang begitu tenang, hampir tak terdengar, bahkan nyaris tak terlihat, namun nyata dalam cara yang tidak bisa kamu jelaskan, seakan-akan keberadaannya adalah sebuah energi yang lembut namun sangat kuat. Kehadirannya tidak meledak seperti kembang api yang semarak dan penuh warna, tetapi menyala lembut seperti lilin yang terus menyala dalam gelap pekat, memberi kehangatan dan ketenangan meskipun tanpa suara yang berisik. Ia tidak datang hanya saat kamu bersinar terang, ketika dunia memperhatikanmu dan kamu menjadi pusat kekaguman dan perhatian. Ia juga tetap ada saat kamu redup, saat kamu menyusut ke dalam dirimu sendiri, saat kamu tidak berbagi apa-apa kepada siapapun, bahkan saat kamu benar-benar tidak menyadari keberadaannya. Konsistensinya bukan dalam bentuk ucapan yang manis, bukan dalam pujian yang menggoda dan mudah dilupakan, tetapi dalam tindakan-tindakan kecil yang berulang, yang seringkali tersembunyi dalam keheningan dan kehadiran yang tak mencolok. Dalam kehadiran yang lembut namun pasti, dalam diam yang menyentuh hati dan menyembuhkan luka, dan dalam kesetiaan yang tidak perlu ditunjukkan secara eksplisit, tetapi terasa sangat nyata dan mendalam. Ia adalah sosok yang selalu ada di belakang layar, menunggu saat yang tepat, memberikan dukungan tanpa harus diberitahu,
dan hadir sebagai sumber kekuatan yang tidak pernah pudar. Sang penerawang yang sejak awal telah menangkap gelombang halus dari auramu, yang mampu merasakan denyut-denyut energi yang tidak tampak di mata manusia biasa, namun berbicara sangat jelas bagi batinnya yang terlatih, melihat sosok itu, bukan dengan matanya yang telah keriput oleh waktu, tetapi dengan jiwanya yang peka dan tajam oleh pengalaman dan kebijaksanaan yang telah ia raih sepanjang perjalanan hidupnya. Ia menangkap bayangan seseorang yang tidak pernah benar-benar terlalu dekat untuk mengusik ruangmu, tetapi juga tidak pernah benar-benar jauh sehingga kamu bisa melupakannya. Seseorang yang hadir seperti embusan angin lembut, yang tidak kasat mata, kamu tidak melihatnya secara langsung, tetapi kamu merasakannya setiap kali ia menyentuh hatimu secara halus. Ia sering menatapmu dari kejauhan, tidak mencuri pandanganmu secara terang-terangan, tetapi mencurahkan seluruh perhatiannya untukmu dalam diam, seolah-olah seluruh dunia berhenti sejenak saat ia memperhatikanmu. Ia mengamati setiap pergerakanmu, mulai dari cara kamu berjalan, ekspresi wajahmu, hingga keheninganmu, bukan karena ia ingin mengendalikan, tetapi karena ia ingin memastikan bahwa kamu baik-baik saja, bahwa kamu merasa aman dan terlindungi dalam keheningan itu. Ia tidak banyak bicara, mungkin kamu bahkan menganggapnya sebagai sosok yang biasa saja, tidak istimewa, tidak menonjolkan diri, tetapi dalam diamnya, hatinya selalu terhubung padamu dengan cara yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Seolah ada benang halus, benang yang tak kasat mata namun sangat kuat, yang mengikat jiwamu dengan jiwanya, menghubungkan kedalaman hati kalian tanpa harus diucapkan. Dan saat kartu The Lovers muncul dalam penglihatan sang penerawang, semua itu menjadi sangat jelas dan nyata. Itu bukan sekadar pertemuan biasa, bukan pula sebuah kebetulan. Itu adalah pertemuan dua jiwa yang pernah saling mengenal, bahkan mungkin mencintai, di waktu dan dimensi yang belum bisa kamu pahami sepenuhnya. Hubungan itu tidak lahir dari kebetulan. Tidak juga dibentuk dari kesempatan yang datang dan pergi begitu saja. Ia berasal dari kedalaman yang jauh lebih tua dari usia, dari sebuah koneksi yang melampaui waktu dan ruang. Mungkin dari kehidupan sebelumnya, mungkin dari ruang batin yang sudah lama saling menunggu dalam sabar dan sepi. Suatu hubungan yang tulus dan abadi, yang tidak pernah tergoyahkan oleh jarak atau waktu. Namun tidak semua koneksi, seindah dan seajaib apapun, akan berjalan dengan mudah dan tanpa hambatan. Ada lapisan-lapisan emosi yang belum diungkapkan, ada kabut yang menyelimuti, dan ada ketakutan yang tersembunyi di balik kedalaman hati. Ketika kartu The Moon muncul dalam pembacaan, sang penerawang tahu bahwa hubungan ini, sekuat dan sedalam apapun, masih penuh misteri dan ketidakterbukaan. Emosi yang belum terucapkan menggantung seperti embun tipis di pagi hari yang dingin, berkilauan dan menyegarkan, tetapi juga penuh misteri dan rahasia. Orang ini menyimpan perasaannya begitu dalam, bukan karena ia tidak yakin, bukan karena ia bermain-main, tetapi karena ia takut. Takut jika ia mengatakan semuanya, kamu akan pergi, meninggalkannya dalam keheningan dan ketidakpastian yang menyakitkan. Atau mungkin karena ia merasa belum sepenuhnya layak dan pantas mendapatkan cinta sebesar itu. Mungkin ia sedang berjuang dengan bayang-bayang masa lalunya sendiri, dengan luka-luka yang belum sembuh, dan dengan ketakutan akan kehilangan dirinya sendiri jika ia membuka hati sepenuhnya. Meskipun demikian, walaupun ia tidak mengungkapkan semuanya secara langsung dengan kata-kata, hatinya penuh olehmu. Ia menyimpan setiap detail tentangmu, senyummu yang lembut, caramu berjalan yang anggun, cara kamu diam saat merenung, dan setiap keheningan yang kamu tampilkan. Semua itu adalah hadiah kecil yang ia kumpulkan dan simpan dengan penuh hormat dan rasa hormat yang mendalam. Ia mencintaimu dalam diam, dalam kesabaran yang langka, dalam cinta yang tidak memaksa dan tidak mencari balasan, tetapi murni dan tak banyak dimengerti oleh mereka yang terbiasa dengan cinta yang riuh dan penuh drama. Penerawang kemudian memperlihatkan kartu The Hierophant, simbol dari nilai-nilai luhur, komitmen yang suci, dan niat yang dalam untuk membangun sesuatu yang abadi. Ini bukan cinta main-main,
bukan pula perasaan yang muncul karena kebetulan lewat di jalan hidupmu. Ia ingin bersamamu bukan hanya untuk tertawa bersama saat hari cerah, tetapi juga untuk menangis bersama saat badai datang. Ia ingin menjadi bagian dari hidupmu dalam suka dan duka, dalam keberhasilan maupun kegagalan. Ia ingin menjadi tempatmu pulang, bukan tempatmu singgah sementara. Ia ingin menjadi seseorang yang berdiri di sampingmu dalam diam, tanpa perlu banyak bicara, karena kehadirannya saja sudah cukup menjadi penopang dan sumber kekuatan. Ia tidak terburu-buru, tidak ingin memiliki kamu dalam sekejap, tetapi ingin membangun fondasi yang kokoh dan tahan uji waktu. Ia ingin menatap masa depan dengan penuh rasa hormat dan keberanian, perlahan-lahan, dengan penuh kesabaran dan pengertian, dan dengan keyakinan bahwa hubungan yang tulus akan mampu bertahan dalam segala keadaan. Ia melihatmu bukan sebagai piala yang harus diraih atau objek yang harus dimiliki, tetapi sebagai manusia yang pantas diperjuangkan dan dihormati. Sebagai manusia yang memiliki keunikan, kekuatan, dan kelemahan yang layak mendapatkan cinta yang tulus dan penuh hormat. Tetapi seperti hidup yang selalu datang dengan dua wajah, kehadiran seseorang yang tulus pun tidak selalu berjalan tanpa tantangan. Ketika kartu Five of Swords muncul dari geladak tarot itu, energi ruangan berubah. Ada seseorang lain, seseorang yang juga sedang mendekatimu dengan wajah yang ramah, sikap yang menyenangkan, dan mungkin bisa membuatmu tertawa saat hari terasa berat. Tetapi di balik sikapnya ada sesuatu yang tidak selaras. Ia membawa niat yang berbeda, yang tidak sejalan dengan cinta tulus dan penuh pengertian. Bagi dia, hubungan adalah arena, sebuah perlombaan, sebuah kompetisi. Ia tidak mencintai untuk menyatu, tetapi untuk menaklukkan. Ia tidak ingin memahami, tetapi ingin menang. Dalam pikirannya, cinta adalah sebuah pertandingan, dan kamu adalah hadiahnya. Di balik senyumnya yang menawan tersembunyi ambisi untuk menjadi yang utama, bukan yang paling mencintai. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu bisa terseret ke dalam dinamika yang penuh ketegangan dan konflik yang melelahkan, yang perlahan akan menggerogoti ketenangan dan kedamaian batinmu. Kamu akan mulai merasa tidak cukup, kehilangan jati dirimu sendiri, dan akhirnya terjebak dalam permainan yang tidak sehat. Akhirnya, penerawang menutup pembacaannya dengan kartu Two of Wands, simbol dari pilihan besar dan persimpangan jalan. Ini bukan akhir, tetapi sebuah awal dari sebuah perjalanan baru yang akan kamu hadapi. Kartu ini adalah simbol dari sebuah keputusan penting yang tak bisa dihindari dan tidak bisa diambil oleh orang lain, kecuali dirimu sendiri. Kamu akan berdiri di depan dua jalan. Satu jalan menuju cinta tulus yang tumbuh perlahan, yang tidak selalu mudah tetapi selalu penuh kejujuran dan kedalaman, yang dibangun dari kesabaran, pengertian, dan rasa hormat. Dan satu lagi adalah jalan yang datang dengan cepat, menyala terang, memikat, tetapi berisiko tinggi dan bisa menghanguskan jika tidak dijaga dengan hati-hati. Yang satu membawa kedamaian dan ketenangan, yang lain membawa api dan semangat yang menyala-nyala. Ketika waktu itu tiba, dunia akan diam sejenak. Tidak ada suara dari luar yang membimbingmu, hanya keheningan yang penuh makna. Dalam sunyi itu, suara hati terdalammu akan berbicara dengan jujur, dan kamu akan tahu dengan pasti kemana langkahmu harus diarahkan. Keputusan itu akan menentukan jalan hidupmu, dan langkah yang kamu ambil akan membawamu ke dalam perjalanan yang penuh makna dan penuh kesadaran akan siapa dirimu dan apa yang benar-benar kamu inginkan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu,
Tuliskan angka 4422 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.